Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Korkal Siniar dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kita kali ini tentunya menghadirkan dengan suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan tentunya hostnya yang berbeda. Nah, kali ini saya Maulana Farizi akan memimpin Korkal Siniar kali ini. Walaupun berbeda nggak apa-apa, tapi tujuannya tetap sama, menyebarkan informasi-informasi terkini tentang Kalimantan Timur. Perlu kalian tahu kalau kalian di daerah lain bahwa kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa di Kalimantan Timur, termasuk tokohnya, kekayaan alamnya dan lain-lainnya itu luar biasa sekali di Kalimantan Timur. Dan di sini kita ada juga bersama dengan orang yang sangat luar biasa di Kalimantan Timur, yakni bernama Pak Husseini Labib. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Di sini luar biasa ya Pak ya, suasananya yang nyaman, homey banget, dan memang ini cocok untuk tempat ngopi anak-anak muda ini harusnya Pak. Nongkrong. Iya, nongkrong. Santai-santai bisa sini. Dan santai-santai. Dan di sini memang setiap saya waktu itu masih kuliah, dan sini tempat enak untuk nugas ini Pak. Iya. Dan tapi kita kali ini nggak bahas soal ininya dulu ya, pucuk daun. Kita memang bersama ownernya. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan ownernya langsung. Waktu itu masih kita nggak tahu ownernya siapa, tapi sekarang kita tahu ownernya Pak Labib. Dan kita bersama ownernya, tapi kita nggak bahas soal pucuk daun, kita bahas soal buku beliau ini, Bening dari Hati. Walaupun beliau seorang owner, tapi juga beliau penulis buku ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan kita bakal ulik ini lebih dalam soal Bening dari Hati, buku karya dari Pak Labib ini Pak. Nanti bisa diceritakan Pak bagaimana isi dari buku ini, boleh disepil dulu gitu ya Pak ya. Sebelum teman-teman di sana ini, teman-teman Korkal Siniar membeli buku Bapak dan nantinya dapat pengetahuan dari buku ini Pak. Sekian, mungkin Bapak bisa jelaskan buku dari Bening dari Hati ini Pak. Buku Bening dari Hati ini kan tulisan-tulisan singkat sebenarnya, kata-kata mutiara. Kalau dalam dunia pesantren itu namanya mahfudot. Jadi tulisan-tulisan singkat yang penuh hikmah, penuh untayan-untayan kata-kata indah. Bukan puisi tapi, bukan puisi tapi kata-kata mutiara yang saya sarikan dari berbagai sudut pandang. Jadi menjelaskan tentang berbagai hal, tentang masalah kehidupan. Saya rasa bahwa saat ini kan manusia perlu juga siraman-siraman yang positif untuk mengisi energi batiniahnya, rohaninya. Oleh sebab itu buku ini sebenarnya ini adalah buku ketiga. Dulu saya pertama buku Jara Cinta, yang kedua buku Aksara Zaman, yang ketiga buku Bening dari Hati. Insya Allah nanti ada juga novel dan kumpulan cerpen. Ada beberapa, insya Allah nanti kedepannya juga kita akan bukukan. Buku Bening dari Hati ini ada tulisan-tulisan tiap hari saya. Jadi ketika saya teringat sesuatu hal, kemudian terlintas dalam di depan saya itu ada berbagai peristiwa yang bisa kita ambil hikmahnya, maka saya akan sarikan dalam sebuah tulisan singkat. Dan itu saya kumpulkan, kemudian saya akan tulis dan kita kumpulkan dalam sebuah dokumentasi. Karena saya anggap pembuatan buku ini adalah hal yang sangat positif ya, untuk membangun budaya, membangun tradisi peradaban yang bagus saat ini. Oh iya Pak, benar sekali. Tapi ada nggak Pak cerita di balik pengkaryaan buku ini gitu, dari buku Bening dari Hati ini Pak? Di balik buku ini ada cerita-cerita gitu Pak, sebelum memang buku ini ditulis oleh setiap harinya dikumpulkan oleh Bapak? Yang menariknya ketika saya melihat satu contoh, ketika saya melihat sebuah peristiwa politik, ada yang salah ini, maka ketika itu saya menyarikan dalam sebuah kata-kata yang itu menjadi sebuah sikap
sikap batin saya, sikap diri saya ketika saya menghadapi atau melihat sebuah peristiwa politik. Ketika saya melihat peristiwa tentang ketidakadilan, tentang kaum tertindas, kaum yang terdolimi, otomatis kan pikiran kita langsung ada, oh ini nggak benar ini nggak pas ini. Maka saya simpulkan, saya bikin kata-kata yang kaitannya dengan peristiwa itu, yang itu bisa memberikan sebuah obat untuk batin kita. Makanya judul ini saya kasih tema bening dari hati. Bening dari hati adalah sebuah suara-suara hati, suara batin, mata hati, nurani lah. Dalam menyikapi, mendefinisikan dan memberikan pandangan-pandangan tentang berbagai peristiwa kehidupan. Nah, bukan hanya tentang politik, tentang ketertindasan, tentang keesaan Tuhan, dan bisa juga tentang cinta. Nah, cinta berarti ada tentang cinta, tentang cinta, tentang ketertarikan lawan jenis, tentang itu banyak. Jadi bening dari hati ini adalah sebuah pendefinisian tentang sebuah peristiwa alam, yang di situ banyak hal yang terjadi, bukan hanya masalah serius tapi juga masalah yang lain. Berarti ada nggak Pak yang menyepil soal Kalimantan Timur ini sendiri Pak, apalagi dengan isu-isu terkini gitu kan, banyak sekali Kaltim ini sama orang-orang luar bahwasanya Kaltim ini dikeruk segala kekayaan alam dan lain-lain. Kalau secara khusus nggak ada. Cuma pendefinisian tentang makna itu kan bisa ditafsirkan dengan berbagai hal, kan? Taruhlah ketika ketika kita menyingkapi banyaknya peristiwa tentang alam yang dieksploitasi, kemudian masih adanya masyarakat yang masih dalam kemiskinan, ketertindasan, di trotoar jalan, di simpang jalan, di lampu merah, itu semuanya bisa. Itu semuanya saya ungkapkan dalam sebuah kata-kata indah, yang itu bisa ditafsirkan, bisa mendefinisikan banyak hal. Baik Pak, luar biasa sekali ya apa yang menjadi isi dari buku ini. Tapi kita bicara lagi nih soal hati. Kadang memang tadi apalagi sudah disepil oleh penulisnya bahwasanya ada bahasa soal cinta. Nah, sebenarnya kalau menyikapi saat ini Pak, banyak memang problematika Gen Z ya saat ini, problematikanya soal cinta, apalagi hati ini. Kita berbicara soal hati ini kadang seenaknya saja gitu, kadang kita mempermainkan hati dan lain-lainnya. Untuk menyikapi hal demikian gimana sih Pak menurut Bapak? Ini karena banyak sekali nih problematika dari Gen Z soal percintaan gitu kan, semena-mena dalam menempatkan hati ini Pak. Cinta itu kan bahasa universal. Cinta itu adalah dengungan hati. Benar Pak. Cinta itu adalah buah hati. Makanya ketika kita bicara cinta, maka kita tata dulu hati kita. Orientasi hati kita kemana? Kita beningkan. Maka dalam bahasa saya kan, kita beningkan dulu hati kita. Bening itu kan bicara, kalau bening itu kan bicara jernih. Iya Pak. Bicara, kalau dalam bahasa agama itu bicara ikhlas, kejernihan, kebeningan, ketulusan. Nah, itu semuanya harus dimulai dari hati memang, ditata hati. Makanya dulu kan kata Nabi kan, dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Yaitu hati. Ketika hatinya bagus, insya Allah bagus. Ketika hatinya rusak, itu rusak. Makanya kalau bicara tentang cinta, seharusnya ditata dulu, dibeningkan dulu hatinya. Orientasinya apa? Kalau kita mencintai dengan tulus ikhlas, mencintai dengan betul-betul serius, mencintai dengan penuh penjiwaan, ya, insya Allah bagus. Ya, benar-benar. Gitu, Sobat Gen Z, Korkal Siniar. Jadi kita memang harus menata dulu hati sebelum kita melakukan percintaan. Jangan memainkan hati lawan pasangannya ya. Ini makanya problematika sekali teman-teman Gen Z sekarang. Tapi nggak jadi masalah. Kalau bisa nanti, makanya kita harus ulik lebih jauh. Makanya teman-teman bisa beli bukunya ini, dan memang kita harus menata hati kita kembali. Nah, untuk ini Pak, seputar untuk bisa mendapatkan buku Bapak ini bagaimana Pak? Bisa langsung ke Pucuk Daun atau ke Warkop Bagios. Ini kan buku-buku indie.
Buku-buku indie itu adalah buku-buku yang memang dibuat dan dicetak dari secara mandiri. Iya. Karena apa? Lebih nyaman sebenarnya membuat buku-buku seperti ini, lebih nyaman. Asal sudah punya konsepnya, kemudian kita sudah komunikasi dengan penerbit, insya Allah tepat. Gitu. Nanti berarti lokasinya 2 tempat ini ya Pak ya, untuk kalau mau mendapatkan buku ini luar biasa. Tadi kita sudah mempelajari soal hati nih, tapi kita ada yang lupa nih soal hati, bagaimana kita terhadap Allah ini, bagaimana menjaga hati ini agar tetap terisi Tuhan Pak, karena banyak ini pemuda-pemuda tersesat ini Pak. Mungkin berikan sedikit pesan atau gitu Pak. Saya berharap sebenarnya banyak produk pikiran yang menjadi budaya kita untuk membimbing kita, maksudnya bermacam untuk menjadi referensi yang baik bagi generasi kita. Makanya kita komunitas, saya punya komunitas Kopi Tubruk itu adalah komunitas literasi. Semakin banyak kita ini punya pandangan, punya wawasan, punya referensi yang banyak, insya Allah nggak sulit untuk itu. Saya mungkin bukan ustadz, tapi seharusnya kan seperti itu. Jadi semakin banyak referensi kita untuk memahami banyak hal, insya Allah akan semakin banyak berpengaruh pada pola pikir kita, kerangka berpikir kita, kemudian otomatis semakin banyak referensi, insya Allah panggilan hati semakin bagus. Semakin bagus. Alhamdulillah. Begitu teman-teman sobat Korkal Siniar. Jadi kita di sini, oke Pak, mungkin pembahasan soal buku ini kita cukupkan. Nah, tapi kita sepil dulu nih tempatnya supaya teman-teman bisa berkunjung ke sini juga. Pucuk Daun itu nanti di mana? Di mana ini Pak Pucuk Daun? Pucuk Daun itu di Jalan Harun Nafsi. Sebelum simpang SMA Melati. Simpang SMA Melati. Nah, untuk konsep dari Pucuk Daun ini Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Pucuk Daun itu memang diinisiasi bukan hanya untuk tempat kafe, tempat nongkrong, sarapan, makan siang, tapi tempat ini memang dibuat sebenarnya memang filosofinya untuk bermanfaat untuk diskusi, tempat-tempat untuk berdiskusi, untuk komunitas, untuk berbagi informasi, berbagi banyak hal. Makanya dulu sempat tiap bulan kita adakan memang diskusi-diskusi di sini dengan berbagai tema lingkungan, tema politik, tema sastra, tema filsafat, agama. Kita memang awalnya memang seperti itu. Jadi Pucuk Daun itu bukan hanya tempat untuk nongkrong, tapi kita manfaatkan punya dampak sosial untuk untuk pembangunan karakter literasi di masyarakat Samarinda khususnya. Benar, luar biasa. Iya, lihat saja ornamen-ornamen di kafe ini sangat menarik, tertata buku-buku yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini bisa loh untuk diskusi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk diskusi di sini ya Pak ya. Karena emang dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa di sini, dekat UINSI, dekat Polnes juga bisa berkunjung kemari. Jadi teman-teman suasananya enak banget untuk belajar, apalagi untuk mengerjakan tugas ya. Ada wifi-nya, kencang lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa berkunjung ke Pucuk Daun juga, dan jangan lupa nanti kalau memang ada kesini pengen mendalami lagi soal Bening dari Hati, buku Bening dari Hati, langsung aja bisa beli di sini ataupun di Warkop Bagios di Samarinda Kota. Nah, Samarinda Kota. Jadi ada 2 opsi untuk pembelian buku ini. Jadi begitu teman-teman, terima kasih untuk edisi kali ini yang memang sangat berbeda juga dari waktunya. Kita sudah cepat ini waktunya. Nggak apa-apa, yang penting nanti kita kembali lagi di edisi berikutnya seputar tokoh-tokoh yang menarik. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara bisa